Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin. Bapak Ibu, boleh lambaikan tanganmu, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita boleh siapkan hati kita Bapak Ibu, untuk kita menikmati dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya pagi hari ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Katakan bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita pujian bersama-sama Bapak. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, oh, hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu. Ku hidup salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, untuk melakukan mukjizat-Mu, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Segalanya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari Tuhan yang lawat setiap kami, jamah kami Tuhan, lawan kami, segalanya. Biarlah mulut kami berkata Tuhan baik. Segalanya Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan, lawan kami, jamah kami. Biarlah mulut kami berkata Tuhan baik. Mari Bapak Ibu yang saya kasih, mari sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, mari naikkan sembah syukur-Mu. Segalanya Tuhan, ku memuji-Mu. Mari lawat Tuhan, mari jamah kami, penuhkan kami Tuhan dengan urapan-Mu. Penuhkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Mengalirlah Tuhan. Mari renungkan bahwa setiap kebaikan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan-Mu. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita akan bersama-sama. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubahi. Mari undang semua bagi berdiri Bapak Ibu. Kita katakan sama-sama. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubahi. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Aku akan memuji nama-Mu
selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari kita kata salah sekali lagi. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan bukan hanya lahir, tapi menyelamatkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang boleh perkenankan kami, Tuhan, kami hadir tempat ini. Tidak ada emas perak ada pada kami Tuhan, tapi inilah pujian yang kami boleh naikkan. Inilah sembah syukur yang kami boleh panjatkan. Kiranya Tuhan hadir melawat, memberkati buat setiap kami. Kami percaya ketika pujian kami naikkan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang hadir, ada kuasa Tuhan yang melawat buat setiap kami. Kami pulang dengan harapan yang baru, kami penuh dengan sukacita. Ada kuasa Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan buat setiap kami. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, mari katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul di tempat ini lagi. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Saya melihat Bapak wajahnya bersukacita sekali. Berikan salam kanan kirimu dan katakan, aku bersukacita pada siang hari ini, amin. Allah sukacita kami Tuhan. Yes. Mari kita bersuka atas kebaikan Tuhan. Amin. Yes. Kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan bagimu Yesus. Puji dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu Tercurah bagi kami, tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu Tuhan. ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, sholat sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, Aman di dalam-Mu, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Allah sukacita kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Puji dan syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, Ikut kehendak-Mu Yesus, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu,
bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesarlah hidup kami Tuhan, dan kasih-Mu segala yang ada di depan kami. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Amin. Mari bersama nyatakan Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. yes. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berdiam di bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Bapak Ibu, saya merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu, amin. Boleh lebih tinggi Bapak Ibu yang saya kasih. Boleh lebih tinggi, sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Siapa yang diberkati Tuhan katakan amin. Aku ingin diberkati Tuhan, katakan begitu Bapak Ibu. Aku ingin diberkati Tuhan. Aku ingin jadi berkat. Aku ingin diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Mari katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Come on. Woo. Yeah, 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 yeah. Mari katakan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Oh, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya besar banget bagiku. Aku diberkati, mari lepaskan berkat-Mu. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Mari berikan tangan. Katakan bersama-sama Bapak Ibu. Kasih setiamu nyata bagiku. Boleh lebih keras lagi katakan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya besar banget bagiku. Mari lompat bersama-sama. 1, 2, 3. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi Tuhan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Mari Bapak Ibu yang saya
saya kasih. Mari lepaskan berkat kepada kanan kiri, amin. Kami bersyukur buat setiap kasih anugerah-Mu Tuhan. Yuk katakan sama-sama, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita sama-sama. Mari lepaskan berkat-Mu kepada kanan kirimu, amin. Lepaskan berkat-Mu Bapak Ibu kepada teman sebelah kanan kirimu. Katakan lagi, aku diberkati. Yes, amin. Anugerah, mari semua yes, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih, haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini, amin. Mari kita boleh siapkan hati kita Bapak Ibu, untuk kita boleh memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti yang bertugas boleh ambil bagian, dan kita boleh berdoa. Segala pujian syukur kami boleh naikkan dalam tangan-Mu Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan luar biasa yang boleh terjadi buat kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, untuk kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini Tuhan boleh memberkati buat setiap kami Tuhan, untuk kami akan memberkati apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami, dan kami membalikan kepada rumah-Mu. Kini Tuhan memberkati buat setiap tangan-tangan yang sudah membalikan berkat kepada Engkau. Kini Engkau yang dimuliakan dan tinggikan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita beri dengan sukacita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Biarlah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari kita kepujian ini dengan sukacita. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kini firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita melewati setiap hari demi hari. Karena semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua menurut proses Tuhan. Bersyukur Tuhan, kini Tuhan yang lawat membalut buat setiap kami. Terima kasih. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari kita akan puji ini bersama-sama Bapak Ibu. Semua yang terjadi, katakan bersama-sama. Yes. Kau atas seizin Katakan dengan segenap hatimu. apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah. Katakan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara semua katakan. Yang terjadi di dalam hidupku, Kau atas seizin-Mu Tuhan. Iya, mari katakan pujian dengan segenap hatimu. Sebagai anugerah. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan, mari undang semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Rekan-rekan bersamaku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. Seperti pujian yang kami naikkan, benar Tuhan, sungguh hati kami bersyukur kepadamu buat apa yang sudah kami alami sampai dengan hari ini. Ini semua bukan oleh karena kekuatan kami, namun kami percaya ini karena penyertaan-Mu Tuhan. Karena Engkau punya rencana bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan duduk diam. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Biarlah firman yang kami terima hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita orang percaya, kita dipanggil untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi tidak mengikuti pola dunia. Kita ditempatkan di tengah arus nilai yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Namun Tuhan memanggil setiap kita untuk kita tetap berdiri teguh, tampil beda, dan memancarkan terang Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai perbedaan, perbedaan ini bukan soal penampilan luar, tetapi tentang karakter, tentang pilihan, dan arah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi jika kita memahami akan panggilan ini, maka kita akan menyadari bahwa hidup berbeda bukan beban bagi kita, melainkan ini adalah suatu kehormatan bagi kita jika kita menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk memahaminya, bagaimana Tuhan memanggil kita berbeda, maka di sini saya mengajak kita semua, yaitu untuk kita sama-sama melihat nasihat penting dari Paulus
yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat yang kita baca di sini dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan siapa Bapak Ibu? Dengan dunia ini. Paulus meminta kepada kita, janganlah kita meniru cara hidup dunia ketika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jika kita perhatikan, sebenarnya dunia ini memiliki pola pikir yang berbeda. Karena dunia punya standarnya sendiri. Punya ambisi tanpa batas yang dianggap penting dan menguntungkan. Dunia berkata, jika disakiti, balaslah menyakiti. Dunia berkata, lakukan apa saja supaya kamu terlihat hebat. Dan tidak apa-apa, lakukan saja kata dunia selama tidak ketahuan. Ini kan yang terjadi di tengah-tengah dunia kita hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan ikuti pola itu. Walaupun semua orang melakukannya. Karena kita dipanggil berbeda. Karena ukuran kita bukan lagi suara dunia, tetapi suara Tuhan. Yang menuntun kita, menuntun langkah hidup kita setiap hari. Pak Ibu, untuk melihat betapa nyatanya peringatan Tuhan, agar kita tidak menyerupai dunia. Tentu di sini kita bisa belajar dari beberapa contoh dalam Alkitab. Kita bisa melihat yaitu Abraham dan Lot. Abraham dan Lot berpisah. Dan pada waktu itu Lot diberikan pilihan. Dan Lot memilih daerah yang terlihatnya subur. Menurut pandangan matanya meyakinkan bahwa daerah itu adalah daerah yang subur. Daerah itu adalah daerah yang menguntungkan dekat Sodom pada waktu itu. Tanpa ia sadari, keputusannya menempatkan keluarganya di tengah-tengah budaya yang sangat rusak di tempat itu. Sehingga pada akhirnya Lot melarikan diri ketika Sodom dihukum dan keluarganya mengalami banyak luka karena pengaruh kota itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang membuat pilihan Lot ini menjadi salah arah? Lot salah arah karena Lot memakai kacamata dunia. Kacamata dunia adalah yang penting untung. Yang penting aman. Itu adalah kacamata dunia. Lot mempertimbangkan bahwa tempat itu layak bagi keluarganya pada waktu itu. Tetapi Lot tidak mempertimbangkan kondisi moral yang ada di Sodom pada waktu itu. Kalau kita melihat akan keputusan Lot ini, sepertinya keputusan Lot ini terlihatnya logis. Tetapi justru keputusannya itu menyeret imannya Lot dan keluarga. Nah, Bapak Ibu, dari kisah ini
ada satu pelajaran yang kita dapatkan. Bahwa pilihan yang hanya didasarkan pada keuntungan seringkali menyimpan bahaya yang tidak terlihat. Lingkungan yang salah perlahan akan mengubah nilai seseorang. Jika kita memiliki teman yang salah, ini bisa membuat kita lupa akan prioritas hidup kita. Jika kita memiliki teman yang tanpa aturan dalam hidupnya, tentu ini bisa merusak disiplin dan bisa mengalihkan perhatian kita dari keluarga. Jika kita dekat dengan teman yang salah, ini bisa membuat disiplin kita menjadi goyah. Ini bisa membuat kita lupa tanggung jawab terhadap keluarga. Jika kita berteman dengan teman yang tidak disiplin hidupnya, ini bisa membuat hati kita, perhatian kita terhadap keluarga menjadi bergeser. Kita bisa melihat ada banyak rumah tangga menjadi rusak karena salah di dalam berteman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lingkungan pertemanan yang salah perlahan mengganggu disiplin dan kewajiban kita terhadap keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita di dalam hal kita memilih teman, di dalam hal kita memilih lingkungan kita dengan bijak. Jangan asal pilih teman. Agar disiplin kita, perhatian kita dan tanggung jawab kita terhadap keluarga kita tetap terjaga. Serta hati kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita adalah untuk berbeda dengan dunia ini. Itulah sebabnya perbaharuilah pikiran kita melalui firman Tuhan. Hidup setia dan menjadi saksi yang memuliakan Tuhan setiap hari. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang kita baca dikatakan selanjutnya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sini Tuhan ingin Bapak Ibu, yaitu mengubah cara kita dalam berpikir. Bukan hanya cara kita berperilaku yang berubah, tapi cara kita berpikir Tuhan ingin berubah. Karena ketika pikiran kita diperbaharui oleh firman dan Roh Kudus, maka cara kita menilai, cara kita memilih, cara kita bereaksi, dan cara kita mengambil keputusan pun di dalam hidup ini ikut berubah. Sehingga tidak sama seperti yang dunia lakukan. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa perubahan sejati ini selalu dimulai, yaitu dari dalam. Ya. Perubahan itu dimulai dari dalam. Jadi bukan sekedar dari kebiasaan di luar, tapi dari dalam dulu dimulai. Dunia kita adalah dunia yang menawarkan cara pandang dan kebiasaannya sendiri. Tetapi Tuhan menuntun kita untuk kita melihat hidup dengan perspektifnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu penting untuk kita bisa memahaminya, yaitu satu prinsip rohani. Pikiran lama melahirkan hidup yang lama. Pikiran yang diperbaharui oleh firman melahirkan hidup baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Paulus
Paulus sebelum diperbaharui hidupnya, dulunya bernama Saulus. Ia berpikir membenci pengikut Yesus adalah tindakan yang benar. Ia berpikir mengejar dan menganiaya jemaat itu adalah tindakan yang benar. Dan ketika pembaharuan budi terjadi, pada saat Tuhan menjumpainya di jalan yang menuju ke Damsik, maka pada saat itu pandangan Paulus berubah total. Karena ia menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kemudian setelah pikirannya diperbaharui, ia tidak lagi menindas jemaat, tetapi justru ia menguatkan setiap jemaat. Setelah pikirannya diperbaharui, Paulus tidak lagi mengejar kehormatan, tetapi Paulus menyerahkan hidupnya untuk Injil. Kita bisa melihat di sini cara berpikirnya berubah drastis. Seluruh hidupnya berubah. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dialami oleh Paulus. Kita juga bisa melihat yaitu satu kisah di dalam Alkitab. Kalau kita melihat Kejadian 37 sampai dengan 50, itu di situ adalah kisah mengenai Yusuf. Yusuf ini Bapak Ibu, sebelum pikirannya diperbaharui, Yusuf pada waktu itu banyak sekali mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Ia dihianati oleh kakaknya. Ia dijual sebagai budak. Ia difitnah lalu dipenjara. Bapak Ibu, kira-kira punya alasan nggak Yusuf untuk membalas? Punya ya. Secara manusiawi, Yusuf pasti punya alasan untuk marah. Punya alasan untuk benci. Punya alasan untuk memiliki kepahitan. Bahkan punya alasan untuk membalas dendam saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hubungkan dengan diri kita, siapapun posisi Yusuf ini, jika itu ada di dalam hidup kita, mungkin kita akan berkata, aku disakiti, aku akan balas. Kan begitu. Tetapi kita melihat pembaharuan pikiran terlihat, yaitu ketika mulai melihat semua peristiwa itu bukan sebagai akhir hidupnya, tetapi sebagai bagian dari rencana Tuhan. Tidak semua orang punya pikiran yang demikian. Kita bisa melihat Yusuf berubah setelah pikirannya mengalami pembaharuan. Karena setelah dia mengalami perubahan, dia tidak melihat semua peristiwa yang dialami yang menyakitkan itu sebagai akhir dari hidupnya. Tetapi ia menyadari dan ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupannya. Perhatikan Bapak Ibu, luka yang besar tidak membuat cara berpikir Yusuf menjadi gelap. Karena Yusuf belajar melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Tuhan tetap bekerja sekalipun orang lain berniat jahat. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Kalau saya melihat dalam Kejadian 50 ayat 20 bagian A, di situ dikatakan demikian Bapak Ibu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah pikirannya diperbaharui, lahirlah pikiran-pikiran baru dalam hidupnya. Sehingga Yusuf mengampuni saudara-saudaranya tanpa syarat. Padahal kalau kita melihat perjalanannya, kejam sekali. Kejam sekali. Tetapi Yusuf mengampuni tanpa syarat. Bahkan Yusuf memberi makan mereka yang ingin membunuhnya. Nah, Bapak Ibu, mengapa Yusuf bisa melakukan hal ini? Sebab ia mendahulukan rencana Tuhan, bukan emosinya. Betapa perlu dalam hidup ini, kita harus mendahulukan rencana Tuhan. Bukanlah emosi kita yang kita dahulukan. Bapak Ibu, dari sini kita bisa melihat satu pelajaran penting. Orang yang pikirannya diperbaharui, orang itu kan melihat luka sebagai proses Tuhan dalam membentuknya. Sehingga hal ini membuatnya bukan alasan untuk kembali membalas melukai orang lain. Karena menyadari bahwa luka itu adalah bagian dari proses Tuhan di dalam membentuk kehidupannya. Dan yang terakhir, hasilnya dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Itu kan bagian terakhir dari ayat yang kita baca tadi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Artinya Bapak Ibu, cara kita berpikir ketika kita berubah oleh firman Tuhan, maka di situ kita bisa melihat mana yang benar menurut Tuhan dan mana yang kelihatannya benar menurut dunia. Kita bisa melihat, kita bisa membedakan. Kan kalau menurut dunia, kalau disakiti balas sakiti. Ya kan, itu yang benar. Ya. Tapi kalau menurut cara Tuhan tidak demikian kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tanpa pembaharuan budi dalam hidup kita, maka keputusan kita akan mudah dipengaruhi. Setiap keputusan kita mudah dipengaruhi oleh emosi. Jika tanpa pembaharuan budi. Mudah dipengaruhi oleh tekanan orang lain. Oleh keinginan sendiri. Atau oleh pola pikir dunia. Tetapi ketika Tuhan memperbaharui pikiran kita, maka kita bisa mengenali apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita pilih. Dan kita bisa membedakan antara kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Dan kebenaran ini juga Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam kisah Salomo. Bapak Ibu, Salomo ini, dia tidak meminta harta, tidak meminta panjang umur kepada Tuhan. Tetapi yang dia minta adalah hikmat. Hikmat dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Ini yang menjadi pilihan Salomo. Ketika ditawarkan, Salomo lebih meminta hikmat untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan itu, pilihan Salomo ini menunjukkan bahwa pikirannya sudah diarahkan
kepada apa yang Tuhan kehendaki. Bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk menyukakan hati Tuhan. Kita juga bisa melihat contoh lagi yang lain di dalam Alkitab. Kita bisa melihat Daniel. Daniel, ia mampu memilih dengan benar. Meskipun pada waktu itu, yang ditawarkan, yang terlihat, itu jauh lebih enak. Jauh lebih menguntungkan yang ditawarkan dunia kepada Daniel. Namun Daniel memilih yang benar. Karena Daniel tahu bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih bernilai daripada kenyamanan yang sesaat. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika pikiran kita diperbaharui, maka satu hal pasti, keputusan kita pun ikut berubah. Karena ketika kita menilai sesuatu, menilai situasi, kita menilainya bukan dari rasa takut, kita menilainya bukan dari rasa sakit hati kita, kita menilainya bukan dari keinginan diri kita sendiri. Sebab hidup yang diperbaharui ini bukan sekedar berubah luarnya saja, tetapi berubah dari dalam hati kita. Berubah dari dalam sampai kita mampu membedakan dan memilih jalan yang menyukakan hati Tuhan. Kan tadi saya katakan dunia berkata, kalau kita disakiti, harus apa? Balas. Ya. Itu dunia. Bagaimana dengan kita orang percaya? Ya. Dunia bilang sakiti, balas sakiti. Tapi kita orang percaya berkata, aku memilih mengampuninya. Ya. Meskipun aku disakiti, aku memilih mengampuninya. Mengapa kita memilih mengampuninya Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah mengampuni aku lebih dulu. Ya. Dunia mengajarkan kepada kita untuk kita mengejar pengakuan dalam hidup ini. Untuk mengejar kehormatan dalam dunia ini. Tetapi kita orang percaya, kita perlu sekali mengejar kesetiaan. Ya. Betapa perlu dalam hidup ini kita mengejar kesetiaan. Ya. Kalau dunia kita ini adalah dunia yang sibuk membandingkan. Tetapi kita orang percaya belajarlah. Kita belajar bersyukur dan mengelola apa yang ada. Mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan demikian dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini menjelaskan bahwa setiap kita memiliki identitas baru. Ya. Identitas baru orang percaya. Tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ada 4 identitas yang penting yang dijelaskan oleh Petrus dan masing-masing membawa tanggung jawab rohani. Ya.
Yang pertama dikatakan bahwa bangsa yang terpilih. Ya. Dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita bukan dengan sengaja dia memilih kita, tidak. Ya. Karena kita ini bukan orang kebetulan. Ya. Bukan kebetulan ditemukan Tuhan, bukan. Ya. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan. Ya. Pemilihan ini Bapak Ibu, ya, kita dipilih bukan karena kita jauh lebih baik dari orang lain, tidak. Ya. Kita dipilih bukan karena kita lebih suci, tidak juga. Ya. Bukan karena kita lebih layak dari orang lain. Tetapi kita dipilih karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan pemilihan ini memberi kita kedudukan yang baru. Pemilihan ini memberikan Bapak Ibu posisi yang baru. Apa itu? Yaitu menjadi milik Tuhan. Ya, camkan bahwa setiap kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Ya. Contoh sederhananya Bapak Ibu, kita bisa melihat seperti Tuhan memilih Israel. Ya. Tuhan memilih Israel bukan karena jumlahnya banyak, tetapi Tuhan memilih karena kasih. Seperti Tuhan memilih para murid pada waktu itu. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang biasa. Namun orang yang biasa itu Tuhan pakai secara luar biasa. Yang kedua dari ayat yang kita baca dikatakan imamat yang rajani. Pak Ibu, kita dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Dan, camkan ini, dan mewakilinya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Setiap kita dipanggil untuk dekat dengan Tuhan dan mewakilinya. Ya, saya garis bawahi dan mewakilinya. Jika kita melihat di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu yang boleh mendekat, ya, boleh mendekat ke hadirat Tuhan, yaitu hanya imam. Ya, betul ya, yang hanya boleh mendekat itu hanya imam. Tetapi sekarang, ya, orang percaya punya akses untuk mendekat. Melalui siapa? Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Kristus Yesus. Setiap kita punya akses untuk mendekat. Dan kata rajani, ya. Dalam ayat yang kita baca ada kata rajani. Kata rajani ini Bapak Ibu, ini artinya bahwa kita punya otoritas rohani. Setiap kita punya otoritas rohani untuk berdiri teguh melawan dosa dan membawa terang di tengah-tengah dunia. Itulah yang diberikan kepada kita. Kita punya otoritas itu. Itulah sebabnya jangan kita takluk dengan dosa. Jangan kita menyerah, lawan. Ya. Bawa terang. Jadi Bapak Ibu, kita bukan hanya umat yang diselamatkan, tetapi kita juga diutus. Bapak Ibu juga diutus untuk melayani. Ya. Bapak Ibu bukan hanya dijadikan umat, diberikan keselamatan. Dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga Bapak Ibu diutus, setiap kita diutus untuk melayani.
untuk menjadi saluran kasih Allah kepada orang di sekitar kita. Contohnya Bapak Ibu, seperti Samuel kecil. Samuel kecil ini adalah Samuel yang mendengar suara Tuhan dan menyampaikan firman. Seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, bangsa yang kudus, hidup yang dipisahkan untuk Tuhan. Pak, Ibu, apa artinya kudus ini? Kudus artinya dipisahkan. Bukan menyendiri ya Bapak Ibu. Kudus itu artinya dipisahkan, bukan menyendiri. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak meniru cara dunia. Camkan dalam hati kita. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak meniru cara dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita menjalani hari-hari kita di tengah-tengah dunia yang kita jalani ini, maka di sini ada hal penting yang membedakan kita sebagai umat Tuhan. Kenapa demikian? Karena nilai kita, karena keputusan kita, karena perkataan dan karakter kita yang dipimpin oleh firman. Bukan dipimpin oleh tren dunia. Bukan dipimpin oleh tekanan, oleh lingkungan, oleh seseorang. Tapi dipimpin oleh firman. Contohnya lagi Bapak Ibu, kita bisa melihat Daniel. Daniel tetap hidup di Babel. Tetapi Daniel tidak meniru Babel. Yusuf tetap setia di Mesir, meski godaan besar ada di depan matanya. Ini Yusuf ini luar biasa loh Bapak Ibu. Digoda. Pak Ibu, kalau digoda sekali masih bisa ya? Bisa nggak? Ah enggak, aku nggak mau. Tapi berulang-ulang nih digoda nih. Gimana? Hah? Repot juga ya Pak Endang ya? Iya repot juga. Tapi kita lihat Yusuf sini luar biasa. Dia tetap setia. Meskipun godaannya begitu besar di depan mata. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah Bapak Ibu, ini artinya bahwa setiap kita, Bapak Ibu kita semua adalah milik Tuhan sepenuhnya. Ya. Bukan 50%. Sepenuhnya milik Tuhan. Artinya bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Karena kita adalah menjadi hak miliknya Tuhan. Ya. Jadi karena kita ini adalah milik Tuhan, maka hal itu akan terlihat nyata dan harus nyata dalam setiap aspek hidup kita. Beda, Bapak Ibu harus tampil beda. Milik Tuhan dengan milik dunia. Beda. Ya. Dengan kata lain, yaitu dari cara kita hidup pun berbeda. Ya. Cara kita bekerja juga berbeda. Cara kita bicara, cara kita memutuskan sesuatu, ini semua menunjukkan bahwa kita hidup di bawah kepemilikan dan otoritas Tuhan. Kita lihat satu contoh. Nuh. Bapak Ibu, Nuh ini membangun bahtera. Pada waktu diperintahkan membangun bahtera, secara akal sehat, secara akal manusia itu nggak bisa diterima oleh akal. Karena belum ada hujan sebesar itu.
Bahkan orang di sekelilingnya menganggap Nuh itu sudah begini. Ya. Tapi meskipun demikian, ia tetap taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Luar biasa. Abraham juga yang taat pergi. Ketika Tuhan perintahkan pergi keluar, tempatnya Abraham belum pernah tahu kemana tempatnya. Abraham juga nggak tahu. Ke negeri yang belum ia kenal. Tetapi karena hanya Tuhan yang berkata pergilah, maka Abraham pergi. Paulus tetap melayani Tuhan meski di penjara. Karena bagi Paulus seluruh hidupnya adalah untuk Kristus. Ia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungannya. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari semua identitas yang diberikan kepada kita ini, di sini dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya. Jadi Bapak Ibu, identitas itu yang diberikan kepada kita bukan untuk disimpan ya. Tuhan kasih kepada kita identitas itu bukan untuk Bapak Ibu simpan. Tetapi identitas itu untuk kita juga bisa memperlihatkan kepada dunia. Kita nyatakan kepada dunia. Bukan hanya lewat kata-kata kita. Tetapi juga lewat cara kita hidup. Supaya orang lain melihat siapa Tuhan melalui hidup kita. Ini berarti bahwa identitas kita di dalam Kristus bukanlah identitas biasa. Ya. Karena kita dipilih, kita dikuduskan, dan kita dimiliki oleh Tuhan. Ini bukan identitas biasa loh Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya agar hidup kita mencerminkan kasih Tuhan. Mencerminkan kejujuran dalam hidup. Kesabaran, keteguhan hati. Sehingga dunia melihat siapa Allah melalui kehidupan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pegang ini firman Tuhan. Lakukan. Orang dunia kerja, kalau bahasa yang kita sering dengar, ya kerja sekalian nilep-nilep duitnya juga ya. Tapi kita tidak demikian. Setuju? Ketawa-ketawa ini. Setuju? Setujunya setengah hati nih. Siap hidup jujur, kita harus jujur dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebab kita bukan milik dunia, kita milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk mari. Mari kita mau hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita diberikan itu untuk kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Untuk kita bisa membawa orang lain mengenal kasih Tuhan melalui hidup kita. Itu adalah tugas kita semua. Bukan tugas pendeta saja, tapi tugas kita semua yang dipanggil untuk dapat menjangkau banyak orang, membawa jiwa-jiwa mengenal kepada Tuhan. Ya, amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini boleh diikuti oleh setiap orang. Ya. Namun yang boleh mengikuti adalah yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan usianya pun di atas minimal 12 tahun. Ya. Nah,
betapa perlu dalam hidup kita sebelum kita ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka perlu sekali kita memeriksa hati kita masing-masing. Setiap kita harus bisa memastikan hati kita, yaitu dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh ikut perjamuan kudus dengan sembrono, dengan sembarangan, tetapi kita harus ikut perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang sungguh-sungguh dan hormat kepada Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita menerimanya, coba Bapak Ibu sekarang ambil waktu sejenak, datang kepada Tuhan. Dia ada bersama kita hari ini. Jika ada dosa dan kesalahan dalam hati kita, inilah saatnya sebelum ambil perjamuan kudus, minta ampun kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Saya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan. Dia ada di sini. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kebat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sungguh-sungguh keluar dari dasar hati yang paling dalam. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Kristus ada bersama dengan kita. Dia melihat setiap hati kita masing-masing. Dia tahu keberadaan hati kita. Mari naikkan dengan sungguh-sungguh, keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Kita mau katakan, kasih setia Tuhan yang kami rasakan itu lebih tinggi dari langit biru. Dengan sungguh-sungguh katakan, keluar dari dasar hatimu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Inilah pengakuan kami, Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
membuat kami terpesona. sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Sungguh-sungguh katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Selain Kau. puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk hidup berbeda. Kami dipanggil untuk tidak menyerupai dunia. Perbaharui hidup kami Tuhan. Perbaharui pikiran kami setiap hari ya Tuhan. Agar setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami dapat melihat, kami dapat memilih, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk kami dapat hidup sebagai terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini di hadapan hamba dan jemaat juga tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kasih Tuhan kepada kami yang tiada batas. Begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan. Kau meninggalkan kebesaran-Mu Tuhan. Turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan Engkau rela terpaku di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kami. Tuhan, jika kami menilik setiap kami Tuhan, siapakah kami? Kami tidak ada artinya di hadapan-Mu. Kami bagaikan debu, bagaikan tanah yang diinjak-injak. Tetapi kami bersyukur Tuhan mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan melepaskan kami, membayar semua hutang dosa kami di atas kayu salib. Sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sebab hidup kami bukan lagi milik kuasa dosa, tapi hidup kami menjadi milik Tuhan. Kami harus hidup tunduk seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih. Kasih Tuhan ini juga menjadi contoh bagi kami.
untuk kami terus dalam hidup ini belajar mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menolong seperti yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan hamba melayani perjamuan kudus ini, layakan hamba. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, hamba mengangkat tangan, menumpangkan tangan hamba di atas perjamuan ini. Tuhan, hamba mohon, kuduskan perjamuan ini, layakkan perjamuan ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus turun dan menyatu dengan perjamuan ini, sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah, sehingga seberapa kami yang makan dan minum, kami dilawat, kami dijamah, disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba akan bagikan perjamuan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan membagikannya. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, salibnya salib. Perjamuan kudus ini adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa.
di mana Kristus Tuhan telah mati demi keselamatan kita manusia. Perjamuan kudus ini juga adalah meterai perjanjian Allah dengan kita umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus, maka ia akan beroleh keselamatan kekal. Perjamuan kudus ini juga adalah perjamuan Tuhan untuk setiap jemaat yang dikasihinya, supaya setiap jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau taruh roti di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana Engkau rela mati demi kami, demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, sebab tanpa Tuhan berkorban bagi kami semua pasti binasa. Terima kasih Bapa. Di atas kayu salib, kedua tangan Tuhan terpaku. Kaki Tuhan Yesus pun ditusuk oleh paku juga. Kepala Tuhan dimahkotai oleh mahkota duri. Bahkan lambung Tuhan Yesus tertusuk oleh tombak. Jika kami melihat Tuhan, sungguh segala-galanya yang Kau berikan bagi kami, bakat hidup-Mu Tuhan serahkan bagi kami. Jika kami berada di posisi Tuhan, kami tidak akan pernah sanggup melakukannya Tuhan. Engkau tahu akan kekurangan dan kelemahan kami. Itulah sebabnya Engkau rela berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti Engkau mati bagi kami di atas kayu salib demi keselamatan kami. Kami pun siap melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita mau taruh di cawan di tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Juga oleh karena ketaatan Tuhan Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib, maka kamilah yang diuntungkan. Sebab kami menerima keselamatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus inilah yang membayar semua hutang dosa kami. Lunas dibayar di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tanpa pengorbanan Tuhan, pelayanan kami menjadi sia-sia. Hidup kami pun tidak ada artinya sama sekali. Tapi kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang menolong mengangkat kami, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kuduskan hati kami ya Tuhan. Kuduskan pikiran kami, agar kami dapat hidup berbeda, tidak sama seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami mampu hidup berbeda, tidak menyerupai dunia, tetapi kami mencerminkan kasih Tuhan, kebenaran-Mu, sehingga orang lain melihat Engkau bertahta dalam hidup kami. Orang lain pun memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, melalui setiap pilihan dan langkah hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sudah menyertai kami sampai di bulan Desember ini ada rencana Tuhan yang besar bagi kami. Untuk kami dapat melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, segenap hidup kami percayakan dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai keberadaan kami Tuhan, supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa mengenal kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sambil cawan-cawan dikumpulkan. Ya, kita boleh siapkan hati kita untuk kita memberikan persembahan yang kedua, dan kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan Bapak Ibu. Mari kita boleh angkat pujian kita bersama-sama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik,
kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Berikan pujian bersama-sama. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan korban persepuluhan. Kita akan mendengarkan pengumuman waktu dan tempat. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pengumuman sepekan Minggu 7 Desember 2025. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Happy birthday Stefana Gedalia Beni Risto 01 Desember, Kristi Liti Wiroti 04 Desember, Gita Gracia Mangusuhe 6 Desember. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy wedding anniversary Yosia Immanuel, Yuda dan Talia Pasca de Colliu. Happy wedding anniversary juga Adrianto dan Luciana. Tetaplah menjadi pasangan yang saling mendukung, saling mengasihi. Pelayan ibadah Natal 13-14 Desember 2005. Worship Leader 1 Bapak Daniel Tambunan, Worship Leader 2 Bapak Tobing, Singer 1 Bapak Samuel, Singer 2 Saudari Desiana, Singer 3 Saudari Jessica. Musik Bapak Yoda, Saudara Niko, Saudara Gary, dan Saudari Pebe. Aser keluarga Bapak Subroto dan Bapak Yohanes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik pagi hari ini, mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Ada yang belum mendaftar Bapak Ibu? Ya, kita doakan supaya apa? Dia ikut Bapak Ibu. Amin. Karena kalau kita keluarga ada yang gak ikut, rasanya sedih gak? Sedih ya. Coba bilang kanan kirimu dong, harus ikut. Begitu Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Karena kita keluarga. Kita family. Ya kan? Kalau gak ikut tuh kenapa sih gak ikut? Begitu ya Bapak Ibu. Sedih rasanya ya. Karena kita mau Natalan bersama. Tapi kita doakan kiranya pagi hari ini Tuhan menggerakkan buat setiap Bapak Ibu ya. Mungkin kemarin punya rencana jalan-jalan begitu kan? Ya kan? Akhirnya apa? Nggak jadi jalan-jalannya. Boleh Bapak Ibu nanti bisa hubungin kami secara pribadi Bapak Ibu.
dan tetap ada membuka kesempatan yang sama. Karena kemarin pun juga saya ketemu, nggak jadi Natalan di sana. Setelah itu saya ajak aja Bapak Ibu yang saya kasih. Masih ada kesempatan Bapak Ibu, Tuhan aja kasih kesempatan kok. Betul kan? Ya, jadi ayo sama-sama untuk kita bisa memuji dan muliakan nama Tuhan. Kalau saya tadi lihat sih lirik-lirik banyak ya yang belum daftar. Sedih, tapi ya sudah, siapa tahu Tuhan bekerja pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Shalom, shalom, nanti yang berulang tahun bisa maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Betapa hati kami berterima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menambahkan usia dari orang-orang yang hamba kasihi, yaitu Tito dan Gita Gracia. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu secara khusus hamba berdoa bagi Tito. Tuhan, Kau berkati masa mudanya, Kau berkati perjalanan hidupnya. Tuhan, Kau bawa Tito untuk lebih hari, lebih tenggelam di dalam Engkau Tuhan. Jadikan hidupnya terang, jadikan hidupnya contoh. Bawa Tito Tuhan untuk selalu menghormati kedua orang tuanya dan juga takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberkati perjalanan Tito. Begitu juga dengan kita yang tidak bersama dengan kami. Dimanapun ia berada, tangan penyertaan Tuhan tetap menyertainya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tito dan Gita Gracia. Terima kasih. Kami bersyukur di mana juga Engkau telah menambahkan usia pernikahan dari Apen dan Lucy yang genap hari ini berulang tahun. Tuhan berkati pernikahannya, berkati rumah tangganya, bahwa rumah tangga Apen dan Lucy semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Kau berkati apapun yang dilakukannya. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya, nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang hadir hari ini juga Tuhan lawat. Tuhan sertai terus, Tuhan dampingi. Apapun yang dihadapi, Engkaulah kekuatan dan pertolongannya. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Apapun yang dikerjakan di tengah-tengah usahanya, kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertainya. Begitu juga yang bekerja, berikan hikmat, berikan semangat,
di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab dengan benar kepada yang memberikan kepercayaan. Seluruh keluarga jemaat-Mu Tuhan Kau berkati. Setiap rumah tangga Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Kasih Tuhan tiada pernah henti. Bawa setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah di tengah-tengah hidup rumah tangganya, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Kami percaya dengan pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana kami pada tanggal 13 mendatang ke Puncak. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Berikan kami kesempatan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan cuaca yang baik sehingga kami dapat melakukan perayaan Natal dengan penuh sukacita dan di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan menolong semua kebutuhan yang diperlukan oleh panitia. Terima kasih. Kendaraan yang kami pakai, baik itu bus, baik itu kendaraan pribadi, Tuhan lindungi, Tuhan protek dengan darah-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh terjaga aman sampai di tempat, bahkan kembali ke Bekasi dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa kami Indonesia, kami mohon kiranya Tuhan juga menyertai bangsa kami. Tuhan berikan sukacita, berikan kekuatan, berikan damai bagi bangsa kami Indonesia. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Berikan kemampuan, hikmat, semangat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini. Teristimewa Tuhan, berikan hati yang bijaksana sehingga tengah-tengah bangsa ini satu dengan yang lain sebagai sesama anak bangsa, kami saling menolong, kami saling mengasihi, peduli satu dengan yang lain. Bahkan bangsa kami dapat menjadi contoh, teladan di dalam kebersamaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada yang bepergian kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Duduk Bapak Ibu yang saya kasihi, kita boleh saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di acara Retreat GBI Shalom Titian Kencana dan ibadah Natal di Wisma PG Puncak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih, puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu ini. Saya rindu Bapak Ibu boleh semakin hari semakin diberkati. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus subscribe, klik lonceng
dari channel GBI Shalom Titin Kencana untuk mendapatkan notification dan setiap upload dari channel kami. Dan saya rindu ini bisa memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.